Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, amin. Tetap sehat, tetap semangat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, kita langsung aja ke sesi badas ya, bahas dashboard. Ini sesi terbaru dari channel Mang Adun ya. Oke, jadi biar apa, karena kan setiap pembaruan dari core team itu dashboard tampilan baru bisa dikatakan menyimpan informasi gitu loh, menyimpan informasi yang dimaksudkan tidak hanya dalam konteks, tapi kita juga perlu tahu gitu loh, apa sih maksudnya dari tampilan dashboard itu dan apa saja, bagaimana, pokoknya semua bakal gue bahas di sini ya. Pokoknya di setiap sesi bahas dashboard, insya Allah kalau setiap ada waktu gue bahas ya dashboard itu. Nah, ini terbaru lagi ya, kita lihat, yaitu udah ada terjemahnya ya. 1 April diperbaruinya sekitar jam 6 pagi lah ya. Pada tanggal 1 April 2023, tarif penambangan dasar yang baru berlaku sebagai bagian dari penyesuaian bulanannya berdasarkan formula penerbitan hadiah yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2022. Anda akan melihat tarif baru saat memulai sesi penambangan baru pertama Anda di bulan tersebut. Tingkat penambangan individu Anda melalui beragam kontribusi, termasuk penguncian PAI, penggunaan aplikasi operasi node, lingkaran keamanan, dan rujukan. Read more untuk detailnya ya, atau bos mining rate sekarang. Oke. Nah, gua nggak melihat ke yang lainnya, tapi langsung ke ini dulu aja konteksnya ya. Kita lihat di situ ada diksi, yaitu formula penerbitan hadiah. Nah, yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2022. Ini artinya bahwasanya dimulainya gitu loh, tarif semacam ini itu waktu dulu ya, pada dimulainya lah waktu itu 1 Maret 2022 ya, penerbitan hadiahnya. Nah, maksudnya mungkin gitu loh, mungkin di sebelum 1 Maret 2022 itu belum ada sistem seperti ini ya, sistem tarif baru gitu kan, terus tarif penambangan dasar yang baru lah maksudnya, terus ada sistem hadiahnya juga gitu kan. Nah, maksudnya apa ya, biar tambah semangat lah kita, maksud core team seperti itu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk pioner supaya mendapatkan hadiah dari menambang ya, maksud simpelnya seperti itu ya. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan hadiahnya, itu kan pertanyaannya ya. Oke, ini udah. Terus apa lagi, ada lagi nggak? Individu, tingkatkan tingkat penambangan individu. Oh, berarti ini hanya secara perorangan lah ya, itu dikhususkannya. Oke, ini juga update dari P-Revolution. Nah, bagi yang belum tahu, katanya barangkali ini ada yang belum ngerti, melakukan penguncian gitu ya, menggunakan aplikasi on Brainstorm. Jadi kita masuk ke Brainstorm, terus bermain game, mengakses marketplace, itu yang disebutkan tadi aplikasi ya. Mana di sini? Nah, tingkatkan tingkat penambangan individu Anda melalui beragam kontribusi, termasuk penguncian penggunaan, terus aplikasi operasi node. Nah, di sini penggunaan aplikasi ya.
di sini. Nah, tapi di sama P-Revolution coin lagi ini dikatakan lebih jelas ya, yaitu kita menggunakan aplikasi ya, masuk ke Brainstorm, bermain game atau mengakses marketplace gitu kan ya, contohnya seperti memberi rating atau berkontribusi gitu kan. Di dalam Brainstorm itu bisa juga pengaruh meningkatkan penambangan ya gitu. Nah terus Anda dapat meningkatkan laju penambangan, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Oke. Nah, gue pribadi sih coba menafsirkan hal ini gitu loh. Ini untuk lebih, kalau bisa dikatakan apa ya, trik lah gitu. Salah satu trik dari core team supaya apa? Daya tarik ya, daya tarik kepada kita semua yang nambang untuk lebih rajin masuk ke aplikasi gitu kan. Salah satunya ya kayak tadi bermain game, masuk ke Brainstorm, terus mengunjungi marketplace, memberikan kontribusi, memberikan rating atau apa, like, komen gitu kan. Nah itu sebenarnya semacam trik kalau gue bilang. Maksudnya trik yang bagaimana? Pertama nih ya, ini dari tafsir gue aja pribadi, oke? Seperti biasa ada pembahasannya lah ya, yaitu maksud core team supaya kita lebih aktif di aplikasi dan bisa semakin mendorong kesempatan bagi yang belum KYC itu mendapatkan undangan KYC. Karena salah satu gitu kan untuk kita mendapatkan undangan KYC dan memastikan sekaligus bahwa kita ini bukan robot ya, gitu loh. Jadi dengan melakukan apa ya namanya, mengakses aplikasi lah gitu. Jadi kita benar-benar bukan robot lah dikatakan sama core team itu secara apa ya, tersirat gitu. Itu menurut gua aja. Tapi bisa jadi seperti itu gitu. Karena kan core team seperti gua bilang di setiap dashboard itu tidak mengatakan secara blak-blakan atau apa ya namanya, panjang lebar lah, tapi lebih padat. Diharapkan ya bagi yang mau membahas atau mempelajari ya dipelajari maksudnya apa kan gitu. Ini cuman tafsir gua aja ya, tapi kemungkinan besar seperti itu. Dengan kita banyak masuk ke aplikasi-aplikasi penny stock gitu, itu besar kemungkinan bagi yang belum KYC akan mendapat undangan KYC, selain dari bisa meningkatkan penambangan ya gitu. Jadi biar lebih cepat lah gitu kan. Nah terus supaya nambangnya cepat lagi, gue tadi udah apa ya namanya ya sudah biasa riset untuk lebih jelasnya atau penjelasan kepada yang lain juga ya. Gua nggak serta merta apa namanya memberikan informasi yang seperti biasa setengah matang. Gua nggak mau gitu kan. Gua lebih suka, karena gue sering bilang itu seneng ya gitu loh, seneng menikmati informasi seperti itu dan membagikannya juga kepada semua orang. Oke. Nah di sini ini kita bisa cek langsung gitu, cek langsung di situ. Makanya di sini juga dikatakan kan gitu, read more atau boss mining rate sekarang. Nah itu di sini ada ya kan. Tapi masuk ke sini ini juga ada penjelasannya, bisa ngecek langsung gitu kan. Karena waktu tadi gua lihat gitu ada bahasa semacam ini ya. Jadi ketika Anda mulai pertama, mana tadi di sini ada nggak ya? Oke, sorry tadi gua lupa nge-save ya, gua udah lihat tapi lupa bawa ke sini informasinya gitu loh. Nah, di sini dikatakan sama Pinews ya kan. Nih, perhatikan baik-baik bahasanya. Pada tanggal 1 April 2023, tarif penambangan dasar baru berlaku
sebagai bagian dari penyesuaian bulanannya berdasarkan formula penerbitan hadiah yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2022. Itu sama ya bahasanya, Anda akan melihat tarif baru. Nah, di sini Anda akan melihat tarif baru saat memulai sesi penambangan baru pertama Anda di bulan tersebut. Bulan berarti ya bulan sekarang ya, 1 April ini gitu. Bulan April lah intinya. Tingkatkan penambangan di pinjaman mulai. Nah, beragam kontribusi termasuk penguncian pay aplikasi operasi node lingkaran keamanan. Nah, seperti itulah intinya ya. Oke. Sekarang karena kita coba gua balik ke fokus ke Anda akan melihat tarif baru saat memulai sesi penambangan baru. Gua ingat-ingat kayaknya gua tadi udah sih ya klik petir. Akhirnya bahasa seperti itu bikin gua OTW lagi deh. Jadi masuk ke aplikasi penambangan lagi ya, Pernetwork, yang akhirnya ternyata benar gitu. Bisa melihat, Anda akan melihat tarif baru saat memulai sesi penambangan baru gitu. Di sini oke. Nah, jadi kalau ada yang mau lihat gitu kan sesi penambangan barunya bulan sekarang, semua rinciannya ketika diklik itu maka masuknya akan ke sini. Nah, di sini ya ratingnya yang per jam, terus di situ ada semua lah ya. Terus di situ juga ada bahasa meningkatkan tuh ya, pioneer, security circle seperti yang dibilang tadi itu. Terus penguncian koin juga bisa pengaruh. Nah, berhenti di sini dulu. Penguncian koin, gua inget sama yang kemarin Dorisin katakan gitu kan. Maksudnya apa? Yaitu penguncian koin kok bisanya dapat meningkatkan gitu kan, bukannya sebaliknya gitu, malahan koin kita mendem lah ya, seperti itu ya gitu kan. Itu artinya ya, kalau dari tafsir gua nih, itu artinya bisa jadi karena memang Paynetwork ini kan proyek masa depan, jangka panjang gitu loh. Dengan kita mengunci ya kan, meningkatkan kunci gitu, penguncian kita masuk ke adalah ya, gua nggak bisa di sini karena ya bagi yang udah nambang pasti paham lah, bagi yang udah koinnya migrasi gitu kan. Nah, kenapa itu bisa dirubah kan ya, bisa dirubah atau bisa ngunci otomatis juga bisa gitu. Nah, itu bisa dirubah sebenarnya. Nah, di sini bisa ditingkatkan gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita misalkan yang tadinya awalnya kayak gua nih, misalkan penguncian 50% ya gitu, berarti 6 bulan kalau tidak salah, kita tingkatkan menjadi 100%, itu misalkan 3 tahun, atau misalkan 80% 1 tahun, kayak seperti itulah pokoknya ya. Itu kenapa kok bisa jadi meningkatkan penambangan? Karena lockup atau penguncian koin yang sudah terkunci itu seolah-olah core team tuh jadi apa ya, menganggap kita tuh berarti gitu loh. Karena kita dengan mengunci koin itu artinya kita sudah percaya, tidak secara langsung sudah percaya kepada core team bahwasannya proyek ini jangka panjang. Kenapa? Karena kalau kita mau menggunakan koin yang dikunci, otomatis kita harus tetap aktif. Oke, paham ya? Nah, setelah pengunciannya terbuka kayak Dorisin tuh sampai penguncian 3 tahun. Itu artinya kan jelas gitu bahwasanya koinnya nanti bisa digunakan yang setelah 3 tahun. Untung kata Dorisin punya bonus, ya kan. Nah, itu yang langsung bisa dirubah juga ya, adalah sedikit dirubah gitu kan. Itu supaya ya kita barangkali butuh sesuatu ketika udah open mainnet kan gitu. Tapi penguncian yang 3 tahun maksimal sampai seperti itu artinya, ini gue sekalian bahas di sini aja ya, artinya kita percaya gitu loh bahwasanya Paynetwork ini adalah proyek jangka panjang, proyek masa depan yang nggak cuma proyek selesai setelah open mainnet. Catat ya, itu open mainnet cuman bisa dikatakan kejutan lah gitu loh. Tapi yang
dipikirkan sama core team itu adalah setelah open mainnet-nya gitu loh. Open mainnet ya iya diusahakan, sedang sama-sama kita usahakan kan gitu kan. Tapi core team justru mengadakan penguncian koin, yaitu core team tahu kalau misalkan tidak dikunci maka akan habis saat open mainnet ya kan. Apalagi kalau misalkan kita tahu sekarang aja banyak yang udah ngejual koin ya. Aduh, gue malas banget deh ngelihat banyak banget berita penjualan koin. Aduh, kacau. Tadi juga gue sempat ngelihat di grup tuh seperti itu. Untung gitu, untung core team melakukan konsep atau mengadakan konsep sistem penguncian gitu loh. Supaya apa ya, itu maksud core team, supaya apa namanya, koin kita tidak habis dimakan paus besar. Emang ada paus kecil, ada kali ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, di situ kita lanjutin terus reward. Nah, itu peningkatannya di situ bisa meningkatkan ya dari apa namanya? Mengunci, terus reward atau bonusnya. Nah, kita dapat dari sini ya. Dari kita sebagai pioner, terus referral team, jelas, utilitas use bonus gitu. Nah, ini maksudnya menggunakan utilitas atau apa sih yang tadi berkontribusi, mungkin seperti itulah ya gitu loh, menggunakan semua aplikasi gitu kan, terus mengunjungi utilitas. Nah, terus di bawah itu node bonus. Ini jujur aja gue tadi sempat mentok di sini ya gitu, barangkali ada penafsiran gue yang salah, tolong seperti biasa diluruskan ya gitu. Nah, node bonus gitu, ini jujur aja gue nggak tahu, karena kan gue nggak pakai node ya, tapi perlu kita bahas dan perlu kita tahu gitu loh. Apakah ini maksudnya gitu? Apakah maksudnya itu kita yang dari HP nih, kalau misalkan mau dapat bonus, kita pindah ke node gitu kan, ke node maksud gue, atau ke komputer lah, seperti itu. Caranya bagaimana ya? Caranya dengan ada lengkap lah, alamat alamat wallet, prasasti wallet, terus alamat email, akun Penetok kita. Nah, itu kita pindahkan dengan identitas kita juga gitu loh. Jadi kalau misalkan yang belum lulus KYC susah ya, itu hanya berlaku untuk yang sudah lulus KYC kalau kata gua. Kecuali yang pendaftaran awalnya itu, kalau tidak salah Dolisin juga menggunakan node langsung ya gitu, kecuali yang pendaftaran awalnya itu langsung dari node gitu, atau tidak menggunakan handphone. Ini handphone ya karena hanya untuk mengajak lebih banyak orang, misinya Network itu ya gitu. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan benar. Oke, udah kiranya cukup ya. Kita dashboard ini biasalah, gue kalau pembahasan ada yang perlu dibahas ya melebar kemana-mana jadinya. Nggak apa-apa ya, ya itu untuk pengetahuan kita semua juga. Gue juga sama belajar gitu kan ya, makanya gue sering bilang kalau ada salah ucap, salah omong, tolong dibetulkan. Oke. Nah, ya biar apa, biar yang belum tahu jadi tahu ya, nggak harus dari gua. Kalau gue juga kalau misalkan nanya ke gua ya tahu ya gua jawab, nggak tahu ya gua angkat tangan, paling nanti pioner yang lain yang jawab. Nah, oke ya, badas sampai di sini. Thank you buat semuanya. Gua kemungkinan hari ini bakal share 2 video, ada beberapa informasi yang perlu gua sampaikan juga ya, biar pioner nggak salah paham, biar pioner tetap update informasi Penitro. Oke, seperti itu ya. Thank you buat yang udah stay selalu, yang baru gabung, yang udah subscribe juga. Gua jadi semangat, jujur semangatnya gua kayak gini, jadi informasi gua tuh lebih banyak nyampe ke orang gitu loh. Gua bukan berarti istilahnya so ini misalkan apa informasinya so yes gitu, nggak juga. Kalau yang gabung di channel Mang Adun, yang biasa stay di channel Mang Adun itu pasti paham gitu. Gua nggak sekedar memberikan informasi itu ya. Kalau memberikan informasi mah gua anggap mah biasa lah gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi informasi itu yang penting gitu. Informasi mah sudah jelas
ada, sudah jelas banyak yang nge-share gitu. Tapi kalau di channel Mang Adun gue tegaskan lagi ya, itu bagaimana cara menyikapi informasi. Informasinya mah sudah jelas ada, tapi cara kita menyikapinya bagaimana. Tuh ya, salah satunya yang selalu gue tegaskan itu ada informasi dari pioner, dari investor, vendor, developer ya kan, dari core team semua. Bahkan gue tambahin satu lagi itu dari pengamat juga. Dari mana aja lah itu kalau gue ya. Intinya seperti itu, harus bisa membedakan. Oke, thank you buat semuanya yang udah stay selalu. Gue Mang Adun ya, pamit undur diri dulu, nanti gue lanjut lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.